saya akan sampaikan pelajaran PKN masih pada bab 1 tentang kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Pada sub pokok bahasan bagian D. Untuk jelasnya, mari anak-anakku perhatikan baik-baik slide berikut. Untuk jelasnya, perhatikan anak-anakku sekalian slide berikut tentang pelajaran kita hari ini. Jadi anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita masuk pada pertemuan yang ke-6. Jadi yang ke-6 ya. Seperti tugas anak-anakku sekalian sudah yang ke-5. Pada pertemuan ini kami akan bahas tentang bagian D, yaitu ini penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Jadi kata kunci di sini penanganan, menangani, bagaimana menangani kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Karena hak asasi manusia sudah sebuah kewajiban, keharusan bagi kita semua, termasuk bagi negara, untuk menangani kasus-kasus pelanggaran. Karena pelanggaran hak asasi manusia, jika terjadi terus-menerus, maka kelangsungan hidup di bumi ini tidak akan berjalan stabil dan tidak berjalan normal. Bahkan kalau terjadi kasus pelanggaran besar, akan terjadi pemusnahan kehidupan manusia. Jadi anak-anakku sekalian, pada pembahasan ini kita akan tahu dulu apa tujuan pembelajaran. Jadi tujuan belajar. Sebagaimana biasa kami sampaikan hal-hal yang akan dicapai. Yang pertama, dengan pelajaran pada pagi hari ini, kita siswa anak-anakku sekalian diharapkan dapat menjelaskan upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Jadi anak-anakku diharapkan dapat menjelaskan apa langkah, apa upaya negara diwakili oleh pemerintah dalam penanganan kasus. Apa upaya? Sebab ya sungguh banyak upaya mungkin yang dilakukan, tapi kita mau tahu upaya-upaya apa saja dilakukan pemerintah. Atau memang adakah upaya? Atau memang tidak ada upaya, atau setengah-setengah menjalankan upaya itu, sehingga hak asasi manusia sampai sekarang masih sering dilanggar oleh seseorang atau sekelompok orang. Yang kedua, anak-anakku sekalian, siswa dapat menjelaskan cara membangun partisipasi atau keikutsertaan masyarakat dalam
pencegahan. Karena pemerintah atau semata tidak bisa berbuat banyak tanpa melibatkan peran serta masyarakat dalam mencegah. Oleh karena itu dua-duanya harus berjalan bersinergi, bekerja sama. Masyarakat mau, pemerintah tidak mau. Pemerintah mau, masyarakat tidak siap. Itu akan susah untuk mencapai terlaksananya hak asasi manusia. Dari dua tujuan tadi, maka ada muncul pertanyaan yang mendasar sebagai soal yang kita akan bahas pada kesempatan ini. Yang pertama, ini kabut. Apa upaya negara dan pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran? Apa upayanya pemerintah? Kita mau tahu apa upaya dalam penanganan penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Yang kedua, kita mau tahu juga, jika kita mau bertanya, bagaimana sikap masyarakat selama ini mencegah terjadinya kasus HAM. Dua pertanyaan ini mari kita jawab sama-sama. Satu, upaya pemerintah yang dapat dilakukan adalah melakukan pencegahan. Jadi, sebelum terjadi perbuatan, idealnya adalah kita cegah. Bentuk-bentuk pencegahan yang dilakukan dalam hal terjadinya pelanggaran HAM adalah yang pertama, supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Supremasi artinya pelaksanaan dengan sesungguh dan sebenar-benarnya dilaksanakan. Tidak pilih merek, tidak pandang bulu, tidak pilih waktu. Itu namanya supremasi. Dan tetap berdasar pada aturan yang telah ditentukan. Bukan keluar dari aturan, bukan mengambil separuh, tapi melaksanakan seutuhnya. Itu namanya supremasi. Kemudian demokrasi harus ditegakkan. Demokrasi artinya pelibatan seluruh masyarakat, baik secara langsung maupun perwakilan oleh lembaga dalam hal mengambil kebijakan dan mengambil keputusan. Itu namanya demokrasi. Jadi melibatkan pelibatan dalam mengambil kebijakan. Entah diwakili oleh DPR, MPR, atau ada seminar pertemuan dalam hal penanganan kasus. Jadi hukum harus ditegakkan, demokrasi harus ditegakkan. Yang kedua, mengoptimalkan, apa itu mengoptimalkan? Memaksimalkan ya, peran lembaga-lembaga. Selain lembaga tinggi negara, kan ada lembaga tinggi seperti DPR, Presiden, MPR, itu lembaga tinggi. Sudah pastilah dia melakukan dan wajib dia melakukan penanganan. Tapi diharapkan ada lembaga-lembaga lain yang ditugaskan khusus secara teknis melaksanakan pencegahan atau penanganan kasus selain lembaga tinggi yang secara teknis memang menangani. Lembaga itu antara lain adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kenapa dikatakan KPK melakukan pencegahan? Dan mengapa
dikatakan ini tugasnya untuk hak. Karena KPK adalah lembaga independen yang mengawasi penggunaan uang. Tentu uang negara. Uang negara adalah uang rakyat yang seharusnya diperuntukkan untuk rakyat, dikerok dan dikuras oleh orang-orang tertentu. Itu namanya korupsi. Jadi seharusnya menjadi hak kita. Pembangunan jembatan harus dibangun. Hak kita untuk melewati bantuan langsung tunai yang seharusnya kita terima. Mungkin dipotong oleh oknum yang tertentu. Atau ada bantuan-bantuan lain. Atau penggunaan anggaran pendidikan, anggaran pertanian yang semuanya untuk rakyat merupakan hak kita diambil oleh oknum atau pejabat tertentu. Itu tugasnya KPK. Yang kedua ini adalah lembaga ombudsman. Ombudsman ini mirip dengan KPK, suatu lembaga yang menangani pengawasan terhadap penggunaan keuangan negara. Yang ketiga adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Ini adalah satu juga lembaga yang ditugasi khusus untuk menyelesaikan atau mencegah terjadinya kasus pelanggaran seperti kasus-kasus besar, kasus-kasus sedang, kasus-kasus kecil. Sudah mungkin dipelajari di kelas 1 atau kelas 2 kasusnya Munir, kasusnya pembunuhan tenaga kerja atau penculikan orang-orang atau penembakan para demonstran. Itu diantaranya dilaksanakan oleh Komnas HAM. Yang ketiga adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang disingkat KPAI. Tidak jarang terjadi pelanggaran hak itu melibatkan anak-anak atau korbannya adalah anak, seperti eksploitasi tenaga kerja masih kecil disuruh mengemis, dipaksa untuk mengemis, dipaksa untuk dipekerjakan, terlebih lagi dipekerjakan di tempat-tempat hiburan. Ini adalah bagian yang merupakan pelanggaran HAM, termasuk hak anak. Atau ada hak anak yang dilanggar, termasuk dianiaya, dilecehkan, dibully, atau tidak diberikan haknya untuk hidup. Seorang orang tua yang menelantarkan anak atau menganiaya anaknya, di samping adalah tindakan kriminal, juga sebenarnya adalah pelanggaran hak. Yang terakhir adalah Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Saya kira sama, karena perempuan wajib dilindungi karena dia adalah makhluk yang lemah. Yang biasanya contoh diantaranya adalah korban kekerasan rumah tangga. Inilah komisi lembaga-lembaga yang menangani pencegahan terjadinya pelanggaran HAM. Jadi sebelum terjadi tentu mengawasi. Yang kedua, pencegahan dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan publik. Artinya dimaksimalkan pelayanan itu terhadap orang banyak. Karena dengan melayani secepat mungkin, melayani setertib mungkin, sebaik mungkin, tentulah akan mengurangi pelanggaran HAM.
di setiap pelayanan kalau terjadi antrian yang cukup lama, tidak jarang terjadi gesekan dan pertengkaran. Tapi kalau dilayani dengan cepat, maka antrian tidak akan bertumbuh. Di jalan, kalau kemacetan bisa diatur, dilayani dengan bagus, maka tidak terjadi pelanggaran HAM. Itu semua adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadi. Kalau semua hal-hal yang pelayanan agak terlambat, ditunda, malah tidak dilakukan pelayanan, masyarakat yang merasa ingin dilayani akan memberontak dan mengambil jalan sendiri untuk melanggar hak orang lain. Sehingga terjadi main hakim sendiri. Itu yang dimaksud. Jadi dengan meningkatkan pelayanan, kualitas pelayanan publik, maka akan mengurangi pelanggaran HAM. Yang ketiga, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM. Di masyarakat harus ikut mengawasi, termasuk mengontrol lewat media, mengontrol lewat tulisan atau apa yang bisa membuat para penegak hukum merasa diawasi dan dia tidak sewenang-wenang dan tidak mengabaikan tugasnya untuk melindungi hak-hak warganya. Berikutnya adalah meningkatkan penyebaran luasan, yaitu ini adalah sosialisasi. Karena terjadinya pelanggaran akibat karena orang tidak paham, tidak mengerti, tidak tahu apa sanksinya sehingga dia melakukan perbuatan pelanggaran. Berikutnya adalah meningkatkan profesionalisme. Apa itu profesionalisme? Artinya kerja yang memenuhi standar sesuai keahliannya, sesuai tugasnya, akan mengurangi dan akan mencegah terjadinya pelanggaran. Ini mirip dengan pelayanan publik. Jadi kalau kualitasnya bagus, tentu ini diawali dengan keprofesionalan seseorang untuk melayani masyarakat. Kalau terlayani dengan bagus sesuai profesionalismenya atau sesuai keahliannya, tentu akan mengurangi. Tapi kalau bukan ahlinya ataupun ahlinya tapi tidak berdasarkan keahlian atau keprofesionalan diselesaikan, akan terjadi pelanggaran. Seorang polisi menangani kasus pelanggaran hak tapi dia menyelesaikannya secara premanisme, bukan profesinya sebagai polisi, tentu akan tidak mencegah terjadinya pelanggaran. Yang terakhir adalah meningkatkan kerjasama antara lembaga, antara institusi, agar menimbulkan saling pengertian. Karena dengan saling memahami dan saling mengerti, insyaallah akan saling menghormati. Kalau saling menghormati, maka hak-hak masing-masing setiap orang juga akan turut dihormati. Itulah upaya pencegahan. Berikutnya, kalau sudah terjadi, maka akan dilakukan tindakan penanganan. Tindakan penanganan dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang mempunyai fungsi utama menangani kasus pelanggaran HAM, menegakkan hukum. Siapa tuh yang mempunyai fungsi-fungsi utama? Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepolisian. Kepolisian adalah lembaga yang bertugas untuk menangani kasus pelanggaran
hak warga negara. Kalau lalu lintas, dia akan menangani hak warga negara di jalan. Bagaimana haknya pejalan kaki, bagaimana haknya pengendara, bagaimana haknya pejuang, bagaimana hak-hak orang yang berada di jalanan. Semua orang punya hak, dan kepolisian menangani kasus jika ada terjadi pelanggaran hak infus lalu lintas. Demikian juga di desa-desa ada bimas, bimbingan masyarakat, ada polisi yang menangani kasus pelanggaran hak. Maaf. Jadi di desa ada bimas yang melakukan penanganan kasus pelanggaran hak. Ada terjadi kericuhan, perampasan hak, pencurian, berarti pengambilan hak orang lain. Itu bimas bisa melapor dan bisa menangani pertengkaran dan itu sebagainya. Yang kedua adalah Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Ini bertugas untuk menangani berbagai kasus yang akan mengancam atau yang ingin merongrong kewibawaan Indonesia, termasuk gerakan separatisme. Separatisme itu adalah suatu gerakan yang ingin memecah belah persatuan. Jadi hak Indonesia adalah untuk bersatu. Kalau ada yang ingin mengancam persatuan, maka tugas TNI. Termasuk ancaman dari luar. Seperti misalnya di Kepulauan Natuna yang akan mengambil hak kekayaan laut Indonesia di Pulau Natuna, itu tugas kepolisian, termasuk tugas Angkatan Laut. Ini untuk mengamankan perampasan hak Indonesia oleh negara lain. Yang ketiga adalah lembaga khusus yang menangani kasus pelanggaran HAM adalah KPK. KPK seperti tadi adalah komisi yang akan menyelesaikan menangani kasus korupsi dalam jumlah yang besar. Karena korupsi adalah merupakan pelanggaran hak rakyat, uang rakyat yang dirampok, dicuri oleh pejabat-pejabat yang diberi kewenangan amanah untuk melaksanakan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga adalah lembaga peradilan. Lembaga peradilan adalah lembaga yang melakukan vonis terhadap putusan terhadap pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia. Dia memutuskan orang-orang yang telah melakukan pelanggaran HAM. Keempat, ini adalah lembaga-lembaga yang bertugas menangani kasus pelanggaran jika sudah terjadi. Jadi ada dua, ada pencegahan, ada penanganan. Karena tidak susahlah bisa dikatakan bahwa pelanggaran HAM akan bisa nol, atau kalau sudah terjadi maka tetap harus dilakukan penanganan. Tujuannya agar perbuatan itu tidak terulang kembali, tidak terulang. Kalau pencegahan agar tidak terjadi, tapi kalau penanganannya setelah terjadi maka agar tidak terulang. Yang kedua, pertanyaan yang mendasar yang perlu dijawab, apa partisipasi masyarakat? Karena pemerintah mau, rakyat, masyarakat tidak mau juga. Tidak akan tercapai. Masyarakat mau, pemerintah tidak siap juga. Maka peran masyarakat di sini adalah dalam hal pencegahan dan penanganan hak dan pengingkaran pelanggaran hak dan kewajiban adalah
sebagai warga negara dari bangsa dan negara yang beradab, sudah sepantasnya sikap dan perilaku kita mencerminkan sosok manusia beradab. Beradab artinya punya tata krama, punya aturan tata krama kita, ada tata krama tertuang di Pancasila, bagaimana berketuhanan, berkemanusiaan. Ada tata krama diatur dalam Undang-Undang Dasar, ada tata krama diatur dalam berbagai peraturan. Jadi beradab artinya bersopan santun sesuai dengan aturan negara, aturan masyarakat. Sikap tersebut dapat Anda tampilkan dalam perilaku di rumah, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan memunculkan dan menampilkan perilaku beradab, maka pencegahan pelanggaran HAM tentu teratasi. Ini bagian dari partisipasi masyarakat terhadap pelanggaran HAM. Dan bagian daripada partisipasi masyarakat dalam penanganan kasus HAM. Demikian pertemuan hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Sekian dari kami. Mudah-mudahan anak-anakku bisa paham. Tentu interaktifnya tidak bisa maksimal. Untuk mengetahui anak-anakku paham atau tidak sekaligus sebagai absen, maka anak-anakku sekalian harus mengerjakan tugas seperti biasa yang ditentukan pada link-link di YouTube. Demikian kami sampaikan, semoga pertemuan kita bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.